Halo guys, balik lagi bareng gue Alfat. Setelah 1 minggu gue upload trailer atau teaser gue waktu terakhir gue ke Hong Kong. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah nebak atau udah nggak sabar juga yang udah sering nonton vlog gue bahwa minggu kali ini gue bakal upload vlog mengenai trip gue waktu solo traveling di Hong Kong. Tapi karena gue bilang seperti vlog sebelumnya bahwa gue masih punya hutang untuk ngejelasin trip ke Malaysia itu kayak gimana aja. Jadi gue bakal fokus untuk beberapa vlog ke depan ini gue bakal menceritakan mengenai Malaysia karena banyak banget yang nanya ke gue mengenai Malaysia dan gue mau coba bantu jawab menurut pertanyaan yang paling sering muncul. Jadi di dua vlog ini seperti vlog yang minggu kemarin sebelum teaser ke Hong Kong dan vlog kali ini gue bakal menjelaskan Q&A pertanyaan yang sering banget ditanyakan untuk yang solo trip atau yang orang pertama kali datang ke Kuala Lumpur atau Malaysia itu gimana. Nah, insya Allah ntar beres Q&A ini gue bakal mulai upload lagi untuk solo traveling waktu gue kemarin pertama kali gue solo traveling ke Hong Kong dan feelnya kayak gimana dan gue ngunjungin tempat apa aja. Gue bakal upload setelah ini. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu vlog gue dan channel ini semoga dapat bermanfaat. Tanpa panjang lebar gue bakal menjelaskan bahwa Q&A kali ini gue bakal melanjutkan beberapa pertanyaan. Kurang lebih ada 10 pertanyaan yang paling sering banget ditanyain oleh teman-teman yang baru pertama kali ke Malaysia. Jadi tanpa panjang-panjang kita langsung datang ke pertanyaan pertama. Oh iya, gue mau ngasih tahu juga karena gue sering banget nge-share informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar traveling juga selain di YouTube yaitu di Instagram. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau baru nonton vlog ini silahkan di follow Instagram gue karena banyak banget yang nanya dan gue kewalahan di YouTube. Jadi silahkan move ke email atau ke DM Instagram gue. Ini dia DM Instagram gue. Silahkan ditanyakan, di follow, di komen juga. Kalau misalkan ada yang masih bingung mengenai vlog ini atau masih kurang lengkap, silahkan tanya di Instagram. Jadi kita saling support satu sama lain dan itu akun Instagram gue. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama ada dari Vera Adam Taufik. Pertanyaannya, Kak, kalau ke negeri Singa, maksudnya Singapura ya, sama Malaysia itu perlu visa nggak sih? Bikin vlog cara pembuatan paspor sama visa dong. Oh, ini buat paspor sama visa, pembuatan paspor dan sama visa ini bakal gua buat konten tersendiri, tapi gue bakal coba jawab pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertamanya ada, Kak, kalau ke negeri Singa sama Malaysia perlu visa nggak sih? Nah, gue bakal jelasin apa itu paspor atau apa itu visa, tapi secara garis umum ya. Jadi kalau paspor itu kita ketika keluar negeri ngegantiin KTP kita selaku warga Indonesia di luar negeri itu kita pakai paspor. Jadi setiap kita masuk ke suatu negara dan keluar dari negara, termasuk dari Indonesia keluar dan dari keluar masuk ke Indonesia, kita pasti dicek paspornya dan paspor itu nanti dicap sebagai bukti bahwa kita telah resmi masuk atau keluar suatu negara. Nah, untuk visa itu apa? Untuk visa itu memang sekarang banyak ya untuk untuk warga Indonesia bahwa kita free visa. Nah, salah satunya itu untuk seluruh negara ASEAN. Negara ASEAN itu ada 10 apa 11 ya. Malaysia, Singapura, Thailand, Bangkok, Thailand itu sama ya. Malaysia, ulangi lagi. What? Jadi ke negara Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Papua Nugini enggak deh kayaknya. Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, apalagi ya. Nah, pokoknya seluruh negara ASEAN kita itu free visa. Jadi kita itu bisa masuk cuma dengan bawa paspor. Tadi seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Vera, ini untuk ke Singapura dan Malaysia kita nggak usah visa. Jadi cuma butuh paspor doang sebagai ganti dari KTP kita dan kita bisa langsung masuk. Tapi biasanya kalau misalkan di imigrasi kita bakal ditanya kalau kita bakal tinggal di mana. Jadi kita harus nyertain truk pembelian atau bookingan kamar hotel atau hostel yang udah ke negara yang bakal kita tuju. Terus tiket pulangnya juga kita bakal di hari apa kita harus liatin kode bookingnya. Jadi insya Allah kalau misalkan udah ada paspor, kode booking tinggal atau alamat tinggal dan juga tiket pulang pergi itu bakal aman. Untuk masalah lainnya bisa ditanyakan ke DM Instagram atau komen di link below. Oke? Dan pertanyaan selanjutnya, ini datang dari Dernis Rezano. Bro, itu kalau di Malai ngomong di bandara bisa bahasa Indonesia nggak? Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan di minggu kemarin yang udah gue jawab bahwa Malaysia itu banyak kemiripan sama kita. Salah satunya itu bahasa. Mereka pakai bahasa Melayu dan kita pakai bahasa Indonesia. Dan overall nggak ada terlalu permasalahan meskipun memang di bandara Malaysia itu banyak yang pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka bakal jauh pakai bahasa Melayu. Jadi yang Inggrisnya little, teman-teman masih bisa masuk ke Malaysia dan itu bahasa nggak jadi kendala. Jadi ingat yang mau ke Malaysia tapi bahasa Inggrisnya pas-pasan, go ahead aja, datang aja ke Malaysia, nggak usah takut karena bahasa jadi nggak jadi solo travelingnya atau travelingnya, karena di Malaysia juga mereka ngerti bahasa Indonesia atau mereka dapat menjawab dengan bahasa Melayu dan itu nggak terlalu banyak perbedaan. Kita ngerti, mereka ngerti, kayak gitu.
Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Komang Rizka. Kalau solo travel bisa kayak gitu juga nggak ya ketemu teman-teman baru? Nah, mungkin teman-teman yang belum nonton vlog gua waktu ke Malaysia, teman-teman bisa nonton dulu, di subscribe channel gua, dibuka channelnya. Kemudian nanti tonton aja, ada 3 part untuk jalan-jalan solo traveling ke Malaysia yang udah gua lakukan. Dan ada di beberapa part ketiga kalau nggak salah gua jalan-jalan sama orang Bali 1 orang, orang Meksiko 1 orang, orang Cina 1 orang, oh sama gua, berarti jadi berempat. Kita itu nggak sengaja satu hostel. Kalau hostel itu kan kita tidurnya bareng-bareng ya. Maksud bareng-bareng tuh jadi satu kamar tuh langsung 8 bed gitu, 8 tempat tidur. Dan kita kayak ngobrol-ngobrol langsung waktu malamnya tuh, besok kita mau kemana ya, lu mau kemana, kenalan gitu kan, SKSD. Dan akhirnya gue nge-link juga obrolannya. Dan permasalahannya muncul nggak bisa bahasa Inggris, oke slow aja, ngikut-ngikut, iya, yes aja deh. Pokoknya habis itu ceritanya besoknya kita memutuskan untuk ke Batu Caves bareng-bareng. Dan akhirnya terlaksana, dan so far itu sangat asik banget. Gue bisa sharing, bisa kenalan. Yang terpenting adalah kita jadi nggak solo traveling lagi di sana. Jadi kita jadi ada partner gitu. Kalau misalkan kita ada kesusahan, kebetulan gue juga belum ke Batu Caves. Waktu kemarin solo traveling itu di Batu Caves itu gue taruh di hari terakhir, dan kebetulan mereka juga belum ke Batu Caves. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk datang bareng-bareng ke sana, dan itu sangat mengasihkan. Jadi itu sangat memungkinkan banget teman-teman bisa ketemu sama orang baru, bule-bule baru, belajar bahasa Inggris, share pengalaman, share budaya, share informasi, asalkan teman-teman membuka diri. Jadi jangan solo traveling itu jangan menutup diri, alias nggak mau ngobrol sama siapa-siapa, nggak mau kenal, nggak mau apa, nggak mau diminta tolong atau nggak mau menolong orang lain. Tapi kita harus care, dan insya Allah mereka juga bakal care ke kita. Jadi solo traveling itu bukan sesuatu yang menutup diri ya, gitu. Gue langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Rivi Andani. Pertanyaannya, bagi info dong, pertama masuk Malaysia sebagai pelancong ada sidik jari di immigration bandara nggak? Terus pas nunjukin paspor KTP ditunjukin juga nggak? Thanks. Untuk KTP waktu kita dari Indonesia menuju keluar itu kalau nggak salah dicek ya. Emang itu udah regulasinya bahwa KTP itu bakal dicek. Tapi kalau untuk sidik jari itu di semua negara itu dicek. Jadi pas gua datang ke Thailand kemarin, gua dicek sidik jari. Waktu ke Malaysia juga dicek sidik jari, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta ketika kita mau keluar juga kalau nggak salah kita dicek sidik jari. Dan untuk paspor juga kita ditunjukin karena seperti gua bilang sebelumnya bahwa paspor itu bakal dicap. Jadi untuk KTP, paspor itu dibawa aja ya, gitu. Meskipun emang nggak ada seluruh negara KTP bakal ditanya. Itu kalau nggak salah cuma di Indonesia doang deh yang ditanya KTP-nya. Soalnya kita kan mau keluar, kita bener warga Indonesia nggak gitu. Jadi kita disuruh nunjukin KTP untuk kode booking kalau nggak salah. Iya, buat kode booking kalau nggak salah ya, gitu. Kalau nggak salah sih. Ini buat pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Faisal. Wah, namanya 2 ya, Faisal. Pertanyaannya, bro, kalau misalkan dari bandara langsung ke Batu Caves kira-kira butuh berapa lama? Dari bandara ke Batu Caves butuh berapa lama? Rencana gue mau ngetrip ke Malaysia tapi cuma 1 hari, ambil pesawat di pagi hari dan pulang di sore hari atau akhir. Dan tujuan hanya ke Batu Caves dan Menara Twin Tower. Thanks, tolong dijawab. Menurut gue, kalau misalkan dilihat dari pertanyaan ini, gue bakal jawab memungkinkan banget. Jadi kalau teman-teman datang ke Malaysia pagi-pagi, itu ke Batu Caves kurang lebih ke KL Sentral. Jadi KL Sentral itu seperti udah gue bilang, kayak terminal besar gitu di Kuala Lumpur. Itu kurang lebih 45 menit dari bandara. Itu lewat tol juga, jadi lancar, insya Allah. Dan dari situ kita lanjut KTM atau kayak KRL gitu ke Batu Caves kurang lebih 45 menit lagi, kurang lebih 2 jam lah ya. Dan itu di Batu Caves juga kita nggak mungkin lama-lama, paling cuma 2 atau 3 jam. Habis dari itu bisa balik lagi ke KL Sentral dan kemudian menuju ke Twin Tower. Dan itu sangat memungkinkan. Jadi kalau cuman kedua tempat ini dan teman-teman mau berangkat pagi pulang malam, khususnya Faisal, ini memungkinkan banget. Jadi nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau menurut gue itu sayang banget gitu loh. Soalnya Kuala Lumpur banyak objeknya dan kita tiket pesawat itu lumayan ya, meskipun kita nyari yang terlow banget harganya, paling murah lah istilahnya, kita nyari penerbangan paling murah ke Kuala Lumpur, tetap aja kalau kita mengunjungi 2 tempat ini kayak sayang duit gitu loh. Jadi mendingan lu nyewa penginapan yang 100.000 atau 80.000 dan di 2 hariin gitu ya istilahnya. Di hari kedua teman-teman bisa jalan-jalan keliling wilayah Kuala Lumpur pakai bis gratis, namanya GoKL, atau jalan-jalan manja gitu ya, keliling lihat kota. Oh ini kotanya gini, warganya gini gitu loh. Jadi daripada sehari mending 2 hari deh, ngambil Sabtu Minggu gitu, entah Minggu sore baru balik ke Indonesia kalau menurut gue ya. Cukup ya Faisal, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari cewek. Wah, solo travelingnya cewek, mantap. Aisyah Rumi, pertanyaannya, Kak, ayo habis lebaran ke Malaysia. Wah, ayo. Oh,
belum beres pertanyaannya. Kak, ayo abis lebaran ke Malaysia lagi. Hehe, aku sendirian nih, masih agak takut sih. Sebenarnya gue mau nemenin Aisyah nih abis lebaran. Cuman ya gue nggak tahu ntar abis lebaran punya rencana apa gitu ya. Cuman gue bakal coba jawab yang akhirnya nih, yang paling menarik. Masih agak takut sih. Nah, paradigma cewek-cewek Indonesia itu berpikir kalau solo traveling itu berbahaya, khususnya ke luar negeri. Di dalam negeri aja kita solo traveling selaku cewek, mereka pasti bahaya. Ada begal lah, ada pencuri, perampok lah, atau orang-orang jahat lah. Khususnya kan kalau cewek sendiri tuh kayak terkesan lemah gitu, jadi penjahat pada datang. Tapi kalau menurut gue enggak seperti yang teman-teman lihat di vlog gue sebelumnya, waktu gue di mana ya, Singapura. Gue ketemu cewek itu ibu-ibu, enggak deh, tante 30-an gitulah, apa 29 ya. Dia sendiri bawa ransel gede dan dia bilang bahwa dia enjoy banget. Nah, gue di situ kayak, loh, itu seriusan ya cewek solo traveling gitu? Itu waktu gue dulu pertama kali solo traveling ke Singapura. Kalau misalkan teman-teman udah nonton vlog gue paling bawah, itu ada solo traveling ke Singapura. Dan kemudian waktu gue di Filipina, gue ketemu orang Kolombia cewek, dia datang jauh-jauh ke Filipina cuman buat ngelihat arsitektur sama lukisan-lukisan klasik gitu. Dan dia bilang bahwa dia sangat menyukai solo traveling karena dia bisa open mind gitu, jadi bisa melihat dunia dengan cara dia sendiri, nggak terpengaruh sama orang-orang yang diajak sama dia gitu. Jadi kalau menurut gua, lu harus yakinnya dengan apa? Persiapan, banyak berdoa, segala kesiapan udah terpenuhi, dan nanti rasa takutnya itu pasti akan turun. Dan yang paling penting teman-teman harus laksanakan, alias kalau misalkan teman-teman udah mencoba, pasti nanti yang kedua kali itu akan lebih easy, lebih mudah gitu. Silahkan bisa konsultasi lewat DM Instagram gua, ntar gua bantu jawab. Kalau ada informasi yang belum jelas gua bantu jawab juga. Jadi ntar teman-teman bisa mengurangi rasa takutnya gitu. Soalnya kalau misalkan teman-teman lihat DM Instagram gua sering nge-review cewek-cewek yang berhasil solo traveling, dan gue bangga gitu loh, kayak lo akhirnya lu juga bisa. Awalnya lu kan bilang bahwa oh gue takut, gue deg-degan, gue nggak pede, gue nervous, nggak bisa bahasa Inggris. Dan akhirnya dia ngomen di DM gue bahwa bang, gue akhirnya berhasil nih datang ke Malaysia, datang ke Bangkok. Dan gue kayak tuh kan, apa yang gue bilang itu emang bener. Yang penting kita persiapannya lancar, komplit gitu, jadi segala sesuatu dapat diminimalisir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang pertanyaannya dari DR Nugroho, DR-nya dokter kayaknya. Ada dari dokter Nugroho. Pertanyaannya, bang, katanya buat naik ke KL Tower kan nggak boleh bawa backpack ya, yang agak gedean. Nah, abang kan bisa bawa ke atas. Backpacknya abang berapa liter? Nah, gua tasnya itu sekitar 35 sampai 40. Itu tas gua tebel ya, karena gua bawa tas kemana-mana. Gua nggak nyimpan di bagasi atau di bagasi umum. Dan itu gua bawa kemana-mana, lumayan berat sih, tapi itu full. Dan ukurannya hampir 40, dan itu aman. Yang penting kita nggak bawa benda tajam, karena itu kan kalau kita masuk ke suatu bangunan itu suka ada sensor detektor ya. Jadi itu ada detektor buat logam-logam kayak gitu. Jadi nggak usah bawa alat-alat berbahaya kayak linggis, pisau, bedog, atau misalkan sensor, gergaji, bor kayak gitu nggak usah dibawa. Jadi cukup bawa peralatan-peralatan seperlunya yang diperlukan untuk traveling. Kecuali teman-teman mau naik gunung, nah itu boleh diambil. Tapi kalau solo traveling ke kota, kayaknya gue nggak terlalu merekomendasikan. Dan kalian juga ntar di imigrasi bandara itu pasti kena deportasi ya. Jadi nggak usah bawa barang-barang berbahaya. Tasnya kurang lebih 40 liter lah, itu is okay. Kalian bisa tetap bawa naik ke atas gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya datang dari Lili99, Lili99 maksud gue. Ini ada pertanyaan dari Lili. Pertanyaannya, di Dataran Merdeka kalau hari Minggu ada pengibaran bendera Malaysia, ada drum bandnya. Terus kalau mau foto di I Love KL datang di bawah jam 8 pagi biar gak ngantri. Wah, ini bener banget. Kemarin gue itu datang jam 8 atau setengah 9, dan itu udah mulai banyak turis. Jadi pas gue liatin di vlog sebelumnya bahwa gue foto di I Love KL itu ngantri, meskipun sebentar tapi tetap ada ngantri. Tapi kalau teman-teman mau datang tanpa ngantri, datangnya di bawah jam 8. Dan kalau misalkan acara pengibaran bendera dan drum band, gue nggak tahu, gue nggak tahu karena gue datang bukan hari Minggu, itu hari Sabtu kalau nggak salah. Tapi ini bisa dicoba juga sih, kayaknya lihat pengibaran bendera Malaysia dan ada drum band itu suatu apa ya, kayak penampilan atau pertunjukan yang menarik buat turis gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa merencanakan datang ke Dataran Merdeka ini di hari Minggu biar bisa lihat pengibaran bendera dan drum band kayak gitu. Buat Lili, thank you ya udah nanya. Dan gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rasal. Pertanyaannya, lain kali makannya pun direkam mas, beli tiket busnya juga biar yang awam kayak aku bisa paham. Nah, jadi gini ya teman-teman, kenapa gue kalau makan nggak direkam? Pertama, gue
bukan apa ya istilahnya, bukan yang nggak mau ngerekam, tapi gue kan kalau solo traveling itu abis jalan lama gitu, terus abis istilahnya abis capek-capean, terus abis ngeliat kesana kesini nonstop kan, karena itinerary gue tuh padat gitu. Jadi ketika makan tuh gue kayak ingin enjoy, nikmatin makan, bener-bener ngisi asupan kembali setelah asupan gue hilang dipakai jalan banyak gitu. Jadi relaxnya gue tuh kayaknya kalau lagi solo traveling itu lagi makan. Jadi makanya gue kalau lagi makan nggak terlalu di-shoot, cuman ada beberapa yang mungkin gue shoot. Tapi gue untuk selanjutnya gue bakal coba kalau gue lagi makan gue bakal shoot supaya teman-teman juga tahu makanan khas yang ada di tempat yang gue kunjungin itu apa. Kayak gitu. Makasih nih Rasal untuk masukannya. Dan buat beli tiket bus itu waktu di Malaysia gue nggak ngeliatin soalnya gue hektik karena gue takutnya ketinggalan bus. Ternyata busnya itu masih lama dan akhirnya gue kayak sayang gitu loh, kenapa sih tadi gue nggak rekam gitu, padahal kan gue bisa ngasih tahu ke teman-teman. Tapi overall gue udah jelasin sedikit beli tiket busnya di bandara KLIA itu di mana, bisa dicek di vlognya juga. Thank you buat Rasal masukannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, ada datang dari Hazel Carl. Voice mantap namanya. Ini pertanyaannya adalah, jalan alor makanannya tak halal bro. Oh, ini kayaknya pertanyaannya nyambung dari vlog terakhir ya. Gue kan vlog terakhir tuh menjelaskan mengenai jalan alor yang di Malaysia, karena gue emang nginepnya di jalan alor itu di daerah Bukit Bintang, dan itu emang daerah perkotaan, banyak mall gitu. Dan mungkin pertanyaan ini bisa nyambung, gue bakal bantu jawab juga. Jalan alor makanannya tak halal bro. Kalau restoran jual daging babi bersamaan daging-daging lainnya, makanya restoran itu tak halal. For Indonesian backpacker, please make sure Anda nampak sijil halal yang sah dilekatkan di ruang kasir sebelum membuat pesanan. Nah, kenapa gue milih jalan alor? Pertama karena itu jalannya food streetnya kalau malam tuh kece banget dan rame banget. Kemudian dekat dengan mall-mall gede, kayak mall-mall yang pokoknya mall-mall yang paling gede, modern dan paling kece di Malaysia kalau menurut gue di daerah Bukit Bintang. Makanya gue stay di situ dan gue dapat penginapan yang enak. Itu namanya Dengba ya kalau nggak salah, Dengba Hostel, itu di daerah Jalan Alor. Itu cuma 130 ribuan atau 120 ribuan gitu. Meskipun belum sama makan tapi fasilitasnya enak. Gue sekamar itu kurang lebih 6 orang gitu. Jadi yang bednya itu 2 tingkat gitu. Dan untuk makanan halal memang banyaknya makanan non halal, tapi di situ juga ada makanan halal. Makanya gue ngeliatin kan gue ada makan sore gitu. Nah gue dapat makanan halal juga di situ. Buat harga relatif murah karena itu kawasan orang-orang backpacker atau street food di malam hari. Jadi kalau menurut gue sih emang nggak terlalu direkomendasikan. Tapi kalau gue disuruh balik lagi ke Kuala Lumpur, gue bakal ke daerah sini lagi sih. Soalnya di sini udah pusatnya banget lah, MRT deket, makanan juga yang halal bukan ada tapi ada beberapa. Jadi kita masih bisa milih, nggak sampai semuanya non halal dan yang halal cuma satu, enggak kok, masih banyak juga. Kemudian dekat mall juga. Jadi ya ini bebas ya. Kalau Khairuzul menyarankan ya kita terima aja, mungkin bisa jadi referensi atau misalkan kita bisa eksplor kawasan lain. Tapi ya kalau kemarin waktu gua di Bukit Bintang, gua enjoy di sana. Dan kalau ada yang nanya mau stay di mana nih, gua bakal nyaranin mendingan di Bukit Bintang kayak gitu. Jadi thank you banget udah ngasih pemaparan mengenai jalan alor ini. Oh ternyata ini udah pertanyaan terakhir dari Hazer Karna. Jadi mungkin itu dari 2 vlog terakhir itu adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain mengenai Kuala Lumpur, terutama apa yang gue alamin. Jadi yang gue ceritain ke teman-teman itu sebenarnya murni dari opini gue, karena kemarin gue kesana, jadi gue ceritain apa yang gue alamin ya. Jadi gue nggak dibuat-buat, setuju atau nggak setuju ya itu it's okay, gue nggak masalah. Cuman ya gue cuma ngasih pencerahan, gue ngasih penjelasan sesuai apa yang gue alamin. Jadi semoga ilmu ini atau pengalaman gue ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya belum pernah solo traveling ke Kuala Lumpur. Untuk jelasnya, pasti ini kan pertanyaan masih banyak banget dan belum gua jawab satu-satu. Silahkan di DM Instagram aja atau komen di akun YouTube gua, dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Gua sangat ingin banget channel ini banyak orang yang tahu. Karena apa? Karena gue niatnya bikin channel ini tuh buat share ke teman-teman pengalaman gue solo traveling, supaya teman-teman bisa ngelihat dunia dari sudut mata pandang gue. Dan kalau teman-teman udah kesana juga, kita bisa mix pengetahuan, jadi kita bisa lebih tahu tentang dunia lagi. Dan jangan lupa bersyukur. Thanks for watching, bye.